Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Maria Ulfah dari Ruang Perinatologi RSUD Arjuna. Saya akan memaparkan mengenai laporan orientasi P3K, yaitu pengembangan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K serta optimalisasi pemberian ASI pada bayi baru lahir di RSUD Arjuna. Bab 1. Pendahuluan. A.1. Latar belakang. Visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045 tertuang dalam misi Astacita yang keempat adalah penguatan pembangunan sumber daya manusia yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta sains dan teknologi. Sesuai dengan misi tersebut, maka pada 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa kritis di mana anak bertumbuh dan berkembang yang sangat cepat dan signifikan. ASI memberikan nutrisi optimal untuk pertumbuhan bayi karena mengandung mineral, nutrisi, serta komponen kekebalan tubuh yang memberikan perlindungan terhadap infeksi. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2019, cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih rendah sebesar 54,3% dari target 80% bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian ASI pada bayi yaitu usia ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, pekerjaan ibu, sosial ekonomi, dukungan keluarga, dukungan tenaga kesehatan, dan proses IMD, inisiasi menyusui dini, dan keterpaparan susu formula. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN yang terdiri dari PNS dan P3K memiliki 3 fungsi, diantaranya pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan profesinya, seorang ASN dituntut untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. A.2. Maksud dan tujuan. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dan dapat memahami tugas, fungsi, serta peran ASN di unit kerja. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis yang berlatar belakang sebagai ASN P3K Kesehatan bermaksud menyusun laporan orientasi dan rencana kerja P3K di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon mengenai optimalisasi pemberian ASI pada bayi baru lahir di RSUD Arjuna yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif khususnya di RSUD Arjuna. A.3. Waktu dan tempat. Waktu 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2029. Tempat Ruang Perinatologi RSUD Arjawinangun. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. B.1. Visi dan misi. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon. 1. Kabupaten Cirebon berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. 3. Kabupaten Cirebon agamis.
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Visi RSUD Arjawinangun, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi RSUD Arjawinangun, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. D.2 SOTK OPD atau unit kerja. Struktur organisasi RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang direktur, Dr. Haji Bambang Sumardi MM Mars, yang membawahi 2 wakil direktur. Pertama, Wakil Direktur Umum dan Keuangan Suratmo Esos MSI, yang membawahi kepala bagian dan juga kelompok jabatan fungsional. Yang kedua, Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan Dr. Haji Dewi Damayanti MKM, yang membawahi kepala bidang pelayanan dan juga kelompok jabatan fungsional. D.3 Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. A. Manajemen kepegawaian P3K diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. B. Penilaian kinerja P3K berdasarkan sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari P3K. Bab 3. Nilai dan etika OPD. C.1 Renstra OPD atau unit kerja. Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. 1. Mengoptimalkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan layanan penunjang. 2. Meningkatkan jumlah tenaga yang sesuai standar kompetensi dan legal formal. 3. Melakukan akreditasi rumah sakit. Program-program indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagai berikut. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, pembinaan lingkungan sosial, meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit atau rumah sakit jiwa atau rumah sakit paru-paru dan juga rumah sakit mata, standarisasi pelayanan kesehatan, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan juga meningkatkan keselamatan ibu dan anak. C.2 SOTK OPD atau unit kerja. Direktur Rumah Sakit
Dr. Haji Bambang Sumardi, MM Mars, yang membawahi Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Pendidikan Dr. Haji Dewi Damayanti, MKM, yang membawahi Kepala Instalasi Rawat Inap Dr. Haji Mulyadi, yang membawahi Clinical Case Manager atau dokter ruangan Dr. Maria Ulfah, dan juga Kepala Ruang Perinatologi Fajriatus Solihah, Eskep Nurse, yang membawahi ketua tim, serta perawat asosiat. C.3 Tupoksi P3K Dokter Ahli Pertama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 139 Tahun 2003 mengenai tugas pokok dan unsur kegiatan jabatan dokter ahli pertama adalah sebagai berikut. Tugas pokok: memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat. Unsur kegiatan: pendidikan, pelayanan kesehatan, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan profesi, penunjang tugas dokter lainnya, seperti menjadi pelatih atau pengajar, dan menjadi anggota dalam organisasi profesi. Bab 4. Rencana Hasil Kerja P3K. D.1. Matriks Rencana Hasil Kerja P3K selama kontrak. Kegiatan yang dilakukan adalah 1. Edukasi pemberian ASI pada ibu bayi dan keluarga bayi. 2. Edukasi pengelolaan ASI pada ibu bayi, keluarga bayi, serta petugas kesehatan yang bersangkutan dengan pasien. 3. Edukasi cara pemberian ASI pada petugas kesehatan yang merawat pasien. 4. Memasang pamflet atau poster mengenai ASI di tempat ruang tunggu bayi dan ruang penyimpanan ASI. 5. Pencatatan jumlah bayi yang menggunakan ASI dan PASI di RSUD Arjawinangun. Ini dilakukan dalam waktu periode November 2024 sampai Februari 2029. Dilakukan evaluasi tiap beberapa bulan sekali. Bab 5. Penutup. E.1. Kesimpulan. 1. Orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangat penting guna meningkatkan kualitas serta mutu ASN P3K dalam memajukan bangsa Indonesia. 2. Mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi yang selanjutnya diterapkan dalam kegiatan di tempat kerja, salah satunya dengan cara menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ketiga, melalui edukasi secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu dengan pamflet atau poster, diharapkan baik ibu bayi, keluarga bayi, dan petugas kesehatan lebih memahami mengenai pentingnya pemberian ASI dan dapat melaksanakan apa yang diketahui tersebut, serta dapat meningkatkan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Ada beberapa dokumentasi, baik berbentuk poster, leaflet, ataupun dokumentasi foto simulasi realisasi rencana aksi.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga presentasi ini dapat membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.